Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semua. Semua dalam keadaan sehat ya. Baik, Bapak akan melanjutkan materi MPLS pada sesi yang sekarang ya. Perkenalkan, nama Bapak Inyoman Gede Dharmamurti dan Bapak dibantu sama Ibu Loh Ita Wahyuni SPD. Ya. Terus materi yang Bapak sampaikan adalah program pembelajaran SMP Negeri 1 Kuta. Next, Bapak. Baik, program pembelajaran di SMP 1 Kuta. Pengertian program pembelajaran adalah rencana atau perencanaan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan dan melibatkan sekelompok orang. Orang itu adalah guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan itu tentu SMP 1 Kuta juga mempunyai target atau tujuan. Tujuan atau misi SMP 1 Kuta adalah unggul dalam prestasi yang berwawasan lingkungan, berpijak pada budaya bangsa, dilandasi iman dan takwa. Bagaimana mewujudkan tujuan ini? Tentu menggunakan kurikulum. Nah, kurikulum dalam pembelajaran ini kita terapkan kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13 ya. Baik, dalam K13 ini ada beberapa mata pelajaran dan mendapatkan jam pelajaran. Agama, contohnya agama, itu ada 3 jam pelajaran. JP itu jam pelajaran per minggu. PKN 5 jam pelajaran, Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, Matematika 5 jam pelajaran, Bahasa Inggris 4 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 JP, Bahasa Bali 2 jam pelajaran, Seni Budaya 3 jam pelajaran, Prakarya 2 jam pelajaran, Penjas juga 3 jam pelajaran per minggu. Nah, dari jam pelajaran ini baru disusun menjadi jadwal pelajaran anak-anak ya. Jadwal pelajaran ini nanti disampaikan oleh ibu wali kelas masing-masing. Nah, perhatikan sekarang anak kalender pendidikan. Dari kalender pendidikan ini kita tentukan minggu efektif belajar dan minggu efektif sekolah. Kalau kalian perhatikan ada warna merah, warna hijau, biru dan sebagainya. Itu menandakan kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kuta. Terus dari kalender pendidikan nasional diturunkan, dipotong dengan waktu libur daerah dan kegiatan di sekolah. Akhirnya dapat kita buat seperti ini nak. Ada namanya minggu efektif sekolah dan di semester 1 ada 22 minggu. Sedangkan minggu efektif belajarnya, maksudnya begini, kalau minggu efektif sekolah, anak-anak datang ke sekolah. Sedangkan itu minggu efektif belajar, datang ke sekolah dan belajar. Tapi kalau datang ke sekolah kerja bakti, itu termasuk minggu efektif sekolah. Bisa dibedakan ya. Nah terus kalau semester 2, 21 minggu efektif sekolah. Terus penilaian dalam pembelajaran ini direncanakan ada penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian keterampilan atau psikomotor, dan penilaian sikap atau afektif. Dari penilaian ini minimal harus mendapatkan B. Nah, perhatikan KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Pada kelas 7 ditetapkan 65. Artinya begini, kalau kalian mendapatkan di bawah 65 itu kriterianya adalah D, kurang. Kalau 65 sampai 76 itu kriterianya cukup. Sedangkan 77 sampai 88 itu kriterianya baik. Sedangkan 89 sampai 100 itu baru A. Nah, predikat yang diharapkan dan wajib harus kalian dapatkan adalah minimal baik anak-anak ya. Kenapa harus baik? Biar nanti tidak bermasalah pada kenaikan atau kelulusan, terutama pada nilai sikap. Kalau satu saja nilai sikapnya C, artinya tidak boleh naik ataupun tidak boleh lulus ya. Nah, terus bagaimana program pembelajaran jika pada masa pandemi seperti ini? Nah, untuk program pembelajaran pada masa pandemi seperti ini akan dijelaskan oleh Ibu Ita, anak ya. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Ita. Silakan Ibu Ita. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semuanya. Pada siang hari ini
Ibu akan melanjutkan materi tentang program pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Bapak Darmo. Sekarang Ibu akan menjelaskan program pembelajaran pada masa pandemi. Sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Niluh Ita Wahyuni. Bisa dipanggil Ibu Ita. Di sini Ibu mengajar bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 71 sampai 75. Baik, Ibu langsung saja ke materinya. Program pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuta pada masa pandemi itu ada 2. Yang pertama itu ada pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran luring atau luar jaringan. Seperti apa yang sudah anak-anak lakukan sekarang, itu anak-anak melakukan pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan, ya. Pembelajaran daring atau dalam jaringan yaitu di mana siswa belajar dari rumah menggunakan program online. Seperti misalnya WA, mungkin anak-anak semua sudah menggunakan WA, yaitu untuk menyebarkan informasi dan berkoordinasi dengan semua kelas. Kemudian yang kedua ada Google Classroom, kemudian selain itu ada juga Kuiper untuk menyebarkan materi dan memberikan soal-soal. Yang ketiga bisa juga menggunakan Zoom, yaitu untuk berinteraksi secara langsung antara guru dan siswa. Selanjutnya pembelajaran luring. Pembelajaran luring itu adalah pembelajaran luar jaringan atau tatap muka secara langsung. Secara terbatas pada masa new normal dengan skenario yaitu di mana kelas 7 itu hadir pada hari Senin dan Kamis, kemudian kelas 8 itu hadir pada hari Selasa dan Jumat, kemudian kelas 9 itu hadir pada hari Rabu dan Sabtu jika memungkinkan. Kemudian pengaturan jam absen itu mulai dari absen 1 sampai 17 itu dari jam 7.30 WITA sampai 9.30 WITA. Kemudian untuk absen 18 sampai 34 itu dari jam 10.30 WITA sampai 12.30 WITA. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya, yaitu yang pertama selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Mungkin kalian semua sudah mengetahui ya bagaimana protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kemudian 8 mata pelajaran itu dapat tatap muka, sedangkan pelajaran seperti seni budaya, prakarya, dan penjaskas tetap menggunakan daring. Kemudian pembelajaran normal itu kegiatan pembelajaran kelas 8 dan 9 itu dilaksanakan pada hari atau jam mulai dari jam 7 WITA sampai 12.30 WITA. Kemudian kegiatan pembelajaran kelas 7 itu dilaksanakan pada siang hari jam 12.30 WITA sampai 18.00 WITA. Itu semua dilakukan jika keadaan sudah kembali normal, di mana semua pandemi itu sudah hilang. Kelas 8 dan 9 baik, bisa kalian baca di sana. Kemudian kegiatan ekstra itu yang ada di SMP Negeri 1 Kuta. Yang pertama itu ada ekstra wajib, yaitu ekstra pramuka. Jadi semua siswa itu wajib mengikuti ekstra. Baik, Ibu akan lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya. Kegiatan pramuka atau kegiatan ekstra maksudnya. Jadi kegiatan ekstra di SMP Negeri 1 Kuta itu ada 2, ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Nah, ekstra wajibnya itu pramuka. Jadi semua siswa wajib mengikuti ekstra pramuka bagi siswa kelas 7. Kemudian ekstra pilihan di sini
ada beberapa ya, diantaranya ada ekstra tari, ekstra tabuh, dharma gita, sepak bola, atletik, kemudian basket, bulu tangkis, puisi, kir, catur, softball, melukis, nyurat aksara Bali, pidarte, PMR, dan ada beberapa yang tidak dituliskan di sini. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh walinya masing-masing ya. Itu berapa ekstra yang bisa dilihat jika nanti pandemi sudah hilang, jadi kalian bisa memilih ekstra pilihan ya. Setiap hari Senin di SMP Negeri 1 Kuta itu diadakan upacara bendera, dan setelah itu diadakan kegiatan literasi minimal 15 menit setiap upacara bendera. Demikian materi MPLS program pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuta. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu kira tidak ada, semuanya jelas ya. Saya kembalikan kepada